Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aan Hendra Farid, calon guru penggerak Angkatan 4 Provinsi Banten. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan modul 1.4.A.10.1 Aksi Nyata Budaya Positif. Konsep-konsep budaya positif yaitu: 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baiklah, sebelum melakukan aksi nyata di lingkungan sekolah kami, atau wawancara dengan teman sejawat, rekan guru, atau dengan murid, sedikit saya akan menjelaskan konsep-konsep budaya positif. Di antaranya ada 6 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus, respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Untuk konsep yang pertama adalah perubahan paradigma. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Dalam tugas ini, Anda akan disuruh mempertahankan kepalan yang ada di tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, ketika yang di tangan Anda adalah, bayangkan sebuah manusia yang namanya murid. Tentu Anda akan memprioritaskan murid atau student center. Bagaimanapun di luar digoda ataupun diberi uang sebanyak mungkin. Ketika Anda fokus kepada murid, insya Allah murid menjadi tujuan utama. Itulah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin dan motivasi belajar. Orang cenderung makna disiplin diartikan sebagai hukuman. Padahal disiplin sendiri, yang bahasa Latin adalah disiplina, itu artinya belajar. Ketika Anda melihat sebuah murid melakukan sebuah kesalahan, tentu harus Anda pelajari, jangan langsung menjustis bahwa anak itu adalah perlu dihukum dan seterusnya. Itu konsep disiplin. Kemudian ada konsep keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kita sering di dalam kelas sebelum belajar suka melakukan kontrak belajar atau peraturan kelas. Padahal bahasanya ini sekarang kita rubah. Kenapa? Karena akan menimbulkan makna yang berbeda. Pertama, ketika ada peraturan, orang cenderung ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengkontrol, maka orang akan melanggarnya. Tapi ketika dirubah peraturan menjadi keyakinan, insya Allah mereka akan melakukan semaksimal mungkin karena itu adalah kebutuhan. Contoh misalkan ketika ada peraturan memakai helm.
ketika Anda yakin butuh helm itu dipakai, mau ada polisi ataupun tidak, itu selalu kita pakai. Beda dengan peraturan yang kelihatannya atau mungkin ketika gak ada polisi, bisa jadi helmnya dicopot. Ini bukti bahwa tidak yakin dan tidak butuh akan peraturan. Maka dari itu, kita rubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang konsep selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Nah, 5 kebutuhan ini harus terpenuhi dan mudah-mudahan kita usahakan seimbang. Kenapa? Karena ketika kebutuhan ini tidak seimbang, misalkan tidak ada cinta kasih, ya, maka orang cenderung akan menonjolkan di kebutuhan yang lain. Misalkan penguasaan. Mungkin orang bisa berkuasa, menyuruh dan seterusnya demi kepuasan yang tadi menutupi yaitu tidak adanya cinta kasih. Intinya kebutuhan dasar manusia ini harus kita maksimalkan supaya tidak melenceng kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain dan berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep posisi kontrol. Ada 5 konsep posisi kontrol. Ya, yang pertama adalah posisi menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan kelima adalah posisi manajer. Seorang guru, ya, posisi mana yang tepat? Nah, biasa kalau seorang guru penghukum, itu guru selalu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ketika ada guru berbicara seperti itu, maka posisi guru adalah sebagai penghukum. Kemudian ada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah, sekali lagi ibu stres dan seterusnya. Itu posisi guru merasa bersalah. Ada posisi guru sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, ini adalah posisi guru sebagai teman. Ada juga posisi sebagai pemantau. Ya, biasanya ketika ada melakukan kesalahan, ya, kamu lihat peraturannya, apa peraturannya. Dan terakhir adalah posisi manajer. Nah, ketika posisi manajer, inilah yang kita cita-citakan. Nah, biasanya guru berkata, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk perbaiki masalah ini? Nah, inilah posisi-posisi kontrol di dalam sebuah teori motivasi. Kemudian yang terakhir adalah konsep segitiga restitusi. Ada 3 konsep, ya, atau sering disebut dengan sisi segitiga. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika segitiga restitusi ya sudah dilakukan di lingkungan sekolah, anak ketika ada salah tidak langsung menghukum, tanyakan dulu kenapa berbuat demikian, ya, apa untungnya, dan seterusnya. Inilah konsep-konsep budaya positif. Dan konsep-konsep ini saya akan aplikasikan dalam kegiatan nyata yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini kita bisa berkumpul dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembelajaran. Salawat beriring salam, semoga selalu berlimpah
kita harus terbuka dengan temuan-temuan baru di dunia pendidikan, metode-metode baru di dunia pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu berbagi pengalaman mengikuti pendidikan guru penggerak oleh Pak Aan Hendra Farid, MPD. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus saya selalu banggakan. Sebelumnya terima kasih yang luar biasa atas bisa meluangkan waktu di acara saya dan Bu Ucok, yaitu tentang aksi nyata program guru penggerak. Jadi saya melakukan ini bukan sekedar tugas tagihan video, tapi emang ada setiap modul itu harus diibaskan. Ya, insya Allah hari ini ya target saya hari ini adalah mungkin bisa kenal lah apa itu guru penggerak itu. Ya setidaknya ya kalau nggak kenal nanti ya nggak sayang istilahnya itu. Ya saya langsung aja ke sedikit slide ya. Ya, ini tentang kegiatan yang pengalaman lah tentang program guru penggerak ya. Kita ketahui bahwa Mas Menteri atau Nadiem Makarim sudah melakukan gebrakan yang luar biasa. Diawali dengan gebrakan yang pertama, beliau ini kebijakan tentang US, UN, USDM dan RPP yang pertama itu. Beliau menghilangkan UN, ya, diganti dengan AKM-nya. Kemudian yang gebrakan yang kedua tentang Merdeka, kampus Merdeka Belajar, sampai ini episode yang kelima, yaitu tentang guru penggerak. Ya. Sebenarnya muaranya pada Merdeka Belajar, ya, artinya bahwa untuk sekarang ini guru itu bukan sebagai instruktur, artinya harus yang ditunjukkan guru itu harus betul-betul enggak, tapi anak yang berpikir ini kita mah hanya sebatas fasilitator. Jadi guru bukan lagi sebagai instruktur. Itulah konsep merdeka. Kemudian yang kedua harus berpihak kepada anak setiap aktivitas. Kalau misalkan itu guru penggerak, ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran, ya. Nanti juga ada episode yang kedua pada sekolah penggerak. Jadi intinya kalau guru penggerak itu minimal di kelas, ya, ada semacam perubahan. Kalau misalkan sudah meliputnya ke semua guru, itu namanya sekolah penggerak. Gitu. Jadi kalau lengkapnya pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, study center, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Gitu. Kemudian yang peran guru penggerak ini ada 5, ya, menjadi pemimpin pembelajaran dan seterusnya. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu perlu, ya, selainnya ada, ya. Kemudian ini ya di modul guru penggerak itu ada 3. Yang pertama adalah paradigma dan visi guru penggerak, itu ada submodulnya ada 4. 1.1 filosofi pendidikan nasional, ya. Di sini ada konsep yang dikemukakan oleh KHD, Ki Hajar
Dewantara. Dan kemudian yang 1.2-nya adalah nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Nah, saya dengan Puncok baru 1 modul, yang mana 1 modul ini kurang lebih 3 bulan, gitu. Kemudian lengkapnya ada 3 modul. Untuk selama dalam 9 bulan ini kebanyakan ya itu metodenya daring, hampir 70%. Ya, kemudian 10%-nya nanti belajar dengan narasumber, instruktur atau fasilitator, ya. 20%-nya yaitu belajar dengan rekan atau guru lain. Ini kolaboratif. Nah, ini untuk jadwalnya. Jadi saya mulai dari bulan Oktober, ya, kemudian sampai Desember 3 bulan sudah 1 modul, yaitu modul 1. Nah, kemudian ini sedikit menjelaskan karena ada di belakang yang sekarang nggak hadir ya. Gimana cara untuk daftar, ini sekedar informasi, ini gambaran aja ya. Tadi udah disampaikan oleh Bu Teti, jadi semua bisa ya. Tapi syarat awal itu minimal 5 tahun itu. Dan juga dekat Bapak Rizky, saya juga daftar waktu itu juga ya, Pak Haji ya daftar, Pak Dayat juga daftar, Bu Ade ya. Jadi langsung aja ke laman yang ada di situs guru penggerak. Gitu. Ada 3 tahapan seleksi ya untuk guru penggerak, menjadi guru penggerak itu. Yang pertama, mengisi registrasi kurikulum PITEN. Ya. Kemudian mengerjakan esai, ya, kemudian tes bakal psikologistik, kemudian simulasi belajar dan wawancara. Ini tahapannya. Ini di Serang itu merupakan guru penggerak angkatan keempat, ya. Kemudian sekarang dibuka oleh angkatan 5 dan 6. Nah, dan tidak setiap tahun Bapak Ibu. Ya. Nah, ini portalnya yang bisa di ini. Tinggal Nah, kemudian dari contoh untuk harus ada rekomendasi dari kepala sekolah, ya, dan ada fakta integritas juga. Ini yang kemarin aja punya saya sendiri, ya. Kemudian ada checklist kalau sudah mengirimkan, nanti ada di kolom pitanya terpenuhi atau tidaknya. Ini ya. Nah, untuk esai emang kalau yang suka biasa bercerita itu gampang, jadi mengalir. Pertanyaannya minimal 5.000 kata, ada 6.000 kata dalam satu soal itu. Jadi saya sering kemudian itu aja supaya terpenuhi. Karena kalau misalkan 5.000 disuruh, ya, misalkan kurang 1 kata itu gak kekirim. Makanya orang yang bahasa Indonesia itu sudah biasa, ya, jadi mengalir. Dan pertanyaannya tentang ya problem solving lah, bukan misalkan definisi apa itu, pengalaman, benar-benar pengalaman. Kalau misalkan Bapak Ibu pertanyaannya yang sudah dilakukan itu gampang, mau berapa ribu kata juga, tinggal cerita aja, mulai dari persiapan. Misalkan ada pertanyaan tentang melakukan saya di OSIS, cerita aja dari KS itu, mulai persiapan bahkan lebih, mau beribu indikat. Tapi kalau pertanyaan belum dilakukan bingung, mau gimana, ngarang juga ini. Iya, pokoknya itu harus dipenuhi aja. Nah, ini ada ininya, ya. Kemudian yang pertama itu yang daftar kurang lebih 42.000 orang waktu angkatan 4 itu, yang ikut, yang mengisi kurikulum PITEN, yang semacam rekomendasi. Kemudian yang ininya berapa ya? Kelihatan nggak pada ada? Ada 16.000, ya. Nah, ini. Nah, ini yang lolosnya termasuk yang ada manajemen, ya, saya, Bu Ade, Pak Haji Beber, Pak Dayat, Bu Supriya. Ini. Jadi ini yang lulus tahap 1 ya Pak Haji. Cuma beliau nggak melanjutkan, ya. Terus Pak Dayat juga ada lagi sakit, gitu. Tapi yang maju 3 orang, saya, Bu Ade, dan Bu Supriya.
Gitu. Ya itu yang untuk yang ini ya tinggal ini digampang lah. Nah ada tes juga dan juga lumayan lah, matematik matematik dasar tentang beret ya ini aja matematik dasar. Jadi kalau lulus ya baru disuruh. Nah ini soal-soalnya Bapak Ibu yang untuk tahap kedua itu. Pertama ya subtes verbal 30 soal itu waktunya 20 menit. Kemudian soal yang kuantitatif 20, waktunya 40. Kemudian yang terakhir adalah yang penalaran. Ini soal-soal untuk tahap kedua. Nah kalau lolos ya ini waktunya benar-benar ya mepet gitu, nggak bisa dipilih. Kayak ini soal-soalnya lah ini. Nah, alhamdulillah yang tahap 2 ya yang itu yang diterima kurang lebih berapa lah 8 ribuan ya. Dan Bu Ade ternyata gak lulus juga karena beliau sudah melakukan dari takjat ini sama dengan saya. Ikut esai, ikut ini. Ya kalau Pak Ade sama Pak Ade memang gak melanjutkan. Ya wajar kalau beliau nggak ini, ya. Nah, mungkin itu sebatas ininya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau ada kesempatan dibuka, ya harus. Kenapa? Karena nunggunya bisa 4 tahun atau 3 tahun untuk kesempatan. Ya. Sekarang yang dibuka tahap 6 itu ya Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang ada. Ya, itu juga nggak tahu. Kalau Mas Menterinya diganti, ya nggak tahu. Nah, terus untuk pembelajarannya, ya ini selalu ya seperti ini, interaksi dengan instruktur, ya kemudian dengan fasilitator, kemudian dengan pendamping. Nah, karena merdeka belajar itu yang pertama M-nya mulai dari diri sendiri, yang kemudian ada kegiatan M-nya adalah eksplorasi. Yang R-nya adalah ruang kolaborasi, kemudian R-nya juga ada refleksi, kemudian D-nya apa busuknya demonstrasi konseptual, ya. Itu berupa tagihan tujuan atau apa, kemudian E-nya elaborasi, itu biasanya ada struktur, dan ini elaborasi itu selalu perangkatan, jadi seangkatannya bisa dibuat, dan itu selalu ikut. Karena kalau nggak ikut ada daftar absennya. Ya ini dielaborasi. Tapi kalau kolaborasi itu satu orang di Serang, satu kabupaten Serang, juga kelompok sedikit. Dan terakhir adalah aksi nyata. Nah ini Bapak Ibu sekarang saya aksi nyata dan alhamdulillah bukan sekedar apa yang namanya itu ya nyata itu. Dan alhamdulillah saya bersyukur di tagihan video itu 5 orang. Jadi diimbaskan ke 5 orang. Nah, ini lebih dari 5 orang. Jadi orang yang kesini ya mudah-mudahan Bapak Ibu sehat terus, ya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, mengampuni dosa-dosanya. Ada tanda tangan. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Ya. Nah, kemudian sedikit nanti Bapak Ibu ada kegiatan ya. Saya selalu pada juga sekarang alhamdulillah ikut atau sama LMS ini mengisikan kegiatan apa korupsi itu. LMS apa Learning Management System LMS. Ya. Ini kegiatan LMS saya. Ya. Jadi sedang ikut aja. Kemudian ada pendampingan, kemudian ada Pak sendiri di pendampingan yang kedua, dan ini lokakannya. Setiap bulan saya pasti ke hotel. Ini lokakannya. Nah hari bukan hari Januari ini stop. Mulai dari Oktober, November, Desember itu sudah. Hotelnya ya Gadi Ratu di Lediang itu. Pernah ada yang mengusulkan dari Pandeglang, dari Cinangka, kenapa nggak pakai hotel di Anyer atau apa?
Ya kalau nginap boleh, ini kan nggak nginep, jadi ya kejauhan gitu. Jadi Pak Iman setiap bulan pasti ke hotel lah gitu. Kemudian lokat karya juga merupakan kehadiran yang harus diikuti. Ini ada Pak Haji juga ya. Nah, waktu perdana itu harus dihadiri oleh kepala sekolah dan Pak Haji ya, sudah ada SK-nya juga sekarang. Jadi benar-benar diwakili kepala sekolah. Kalau yang lain ya kepala sekolah waktu itu pada hadir Pak Haji ya. Pak Haji juga di Lokakarya ikut sepertinya ya campur. Ada permainan, ada game dan seterusnya. Gitu. Nah, materi ini ya ada materinya. Nah, ini tugas-tugas yang antara tugas-tugas saya dan harus diupload ke YouTube. Gitu. Nah, ini sekedar gambaran kegiatan selama 3 bulan. Nanti bulan Februari tanggal 19 sudah mulai dari aktif ya, karena Lokakarya yang ketiga. Gitu. Kemudian untuk materinya ya. Materinya nanti lebih dijelaskan oleh Bu Supriya ya, karena banyak materinya mulai dari modul 1 ya, tadi yang 1.1 tentang filosofi pendidikan oleh KHD Ki Hajar Dewantara ya, kemudian tentang visi-misi guru penggerak, dan terakhir adalah tentang budaya positif ya. Mungkin dari saya, maaf karena kondisi agak kurang ini ya, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kalau materi yang bisa inilah ya, nanti di sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemampuan guru yang bisa dipelajari di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Bagaimana seorang guru itu bisa mempengaruhi anak? Bagaimana seorang guru itu bisa membangkitkan motivasi anak? Nah, itu yang penting. Nah, kalau anak sudah dibangkitkan motivasinya, guru tidur juga anak belajar. Guru diam aja juga dia punya cita-cita. Itu bagaimana kita bisa memberikan motivasi sehingga anak itu dia berani bermimpi, berani mengejar mimpinya gitu, berani mewujudkan mimpinya. Jadi saya ingin guru itu belajar how to influence people lah, kira-kira seperti bagaimana bisa mempengaruhi orang. Gitu. Bukan dengan kita pengaruhi gitu, bukan. Bagaimana kita membangkitkan supaya dia bangkit loh motivasinya. Itu yang memang agak paling berat. Karena sampai hari ini kita tahu sendirilah Ibin. Berapa anak itu yang apa? Yang lebih luas bagaimana juga bahkan beberapa kali Tuhan itu lebih ke teknis nih, misalkan Pak Bagus mungkin step by stepnya mungkin siswa harus diajak eksplorasi dulu ke lapangan, baru mungkin ditanyakan lagi. Dan memang pada saat itu saya, oh iya ya benar ya Pak An, saya bilang gitu, meskipun juga mata pelajaran tapi dalam kasus itu Pak An banyak menginspirasi saya sih Pak gitu, Pak, dalam pembelajaran di kelas maupun di lapangan gitu Pak. Itu sih dari lapangan ya. Itu maksudnya berani. Dan ada gambaran kan ya, Bu Mae. Bentuk sih jujur ya Pak ya. Maksudnya kalau untuk pelajaran ini ya, tapi kita sering-seringnya itu kalau terkendala, ya memang ini masuk pembelajaran kayak anak yang enggak ini gitu Pak. Masalah ya kayak anak ini gimana, anak ini kan nggak pernah masuk segala macam. Diskusi masalah anaknya. Kata lucunya kan ini gimana, anak ini nggak pernah masuk. Nah saya ini kan menunjukkan ya alasannya begini ataupun gimana, nanti bisa sharing ke Pak An. Misalnya kalau saya ya Pak ya, karena saya juga baru di sini, itu berkaitan karakter siswa Pak yang cukup beragam di sini dengan masalah yang berbeda, dengan ekonomi yang berbeda tuh. Ada yang anaknya datang ke sekolah sudah jam lebih dari jam 8 gitu. Pak An juga di depan tuh juga memberikan pengertian, terus nanti untuk siswa yang kurang
waktu itu seringnya Pak An yang langsung mengambil peran Pak. Kayak waktu itu ketika saya sedang jadi juri, lagi ada obrolan singkat tentang pensi, tiba-tiba Pak An, bagus gini. Saya rasa sangat bagus itu Pak. Ketika saya bingung, sebelum saya bertanya, Pak sudah mulai Jadi ada inisiatif sendiri dari Pak An. gitu. Kalau suka berikan Dari kemarin bisa praktek gitu kayak sebenarnya masih masukan untuk praktek bikin tapai seperti apa. Guru pernah nanya kayak gitu kan? Belum kan? Apa sih dipelajari oleh guru penggerak? Penasaran nih, kepo kita bisa harus tahu seperti itu. Masa cuma dia doang berdua yang dapat ilmu? Daripada kesempatan kita sebetulnya kita pengen ikut, cuma kesempatannya belum. Siapa tahu nanti tahun berikutnya ada. Atau ada kesempatan tapi belum lulus, yang ada lulus kita tahan ilmunya kayak gitu. Nah ini yang jarang ada. Memang tidak bisa dipungkiri ya, karena seringkali itu kadang kita tuh punya masalah, kita merasa mumpuni di bidangnya kayak gitu, sehingga kita sungkan atau malu untuk sungkan diskusi kepada yang bukan bidangnya. Nah iya, tantangannya sih Sebenarnya ya sungkan, tapi dalam artian sungkannya karena saya baru, terus Bapak sudah senior, Pak Anies sudah senior, mungkin kadang ada rasa yang seperti itu kayak gitu. Makanya sungkan juga ya maksudnya ya. Iya. Habis sharing ataupun habis kita diskusi dengan calon guru mungkin. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak pendamping Pak Haji Satiri, kemudian rekan sejawat guru Yayasan Negeri 1 Kibin, untuk aksi nyata dalam program guru penggerak itu ada modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, banyak budaya positif di materi untuk guru penggerak, dan materi tersebut sudah sebagian diterapkan atau sudah budaya di SMA Negeri 1 Kibin. Di antaranya ya, yang pertama tentang restitusi. Dulu ketika ada orang terlambat, kita sering langsung menghukum, gitu ya. Nah sekarang ternyata hukuman itu tidak berdampak kepada siswa. Itu dilakukan kalau langkah-langkah yang seperti ada restitusi, segitiga restitusi yang mana harus diidentifikasi dulu kenapa bisa telat, gitu ya. Jadi harus ada jawaban dulu dari anak, jangan langsung divonis, dipisahkan, dihukum. Itu kurang berdampak gitu. Kemudian ada keyakinan kelas. Misalkan ketika ada guru ketika ngajar yang ada istilah kontrak pelajar atau peraturan kelas, itu bahasanya ternyata berdampak juga. Ternyata kalau misalkan peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas, itu anak merasa benar-benar itu bukan sekedar peraturan. Kayak kita misalkan kenapa ada aturan ada polisi harus dihelm. Kadang-kadang ketika ada polisi, wah helmnya dicopot, itu berarti peraturan. Tapi kalau keyakinan mau ada polisi, mau nggak ada polisi, ya kita merasa butuh, karena bukan sekedar itu. Ternyata ada yang lebih penting lagi. Intinya ya dari nama aja pengaruh itu. Makanya ada itulah jangan peraturan kelas atau kontrak belajar dengan saya. Ini adalah keyakinan kelas. Jadi merasa yakin sebenarnya banyak tentang budaya positif. Ya lebihnya insya Allah besok ada acara yang aksi nyata dengan Bu Sufia tentang program guru penggerak. Mungkin itu sekedar gambaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kasih Bu. Ya. Ya. Ada apa? Kan nanti besok ada pensi sama Fajar. Oh iya. Dan itu membutuhkan tenda. Boleh nggak Pak tendanya dipasang hari ini? Hari ini boleh. Ya. Rencana mau dipasang di mana? Di depan kelas 11 IPS Pak. Bukannya di parkiran mobil depan? Sebenarnya Pak rencana OSIS awal itu di depan kelas 11 IPS. Ya. Karena kondisinya memungkinkan, terus juga yang menjaga bazar itu bisa melihat berlaksananya pensi Pak. Oh. Oke, kalau gitu Bapak koordinasi dulu dengan wakil kesiswaan ya. Iya Pak. Ya. Oke, nanti Bapak ke sana ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu supaya jaraknya agak jauh ya. Jadi kan ketika bergerombol di satu tempat berbeda dengan beberapa tempat. Kalau beberapa tempat si gerombolannya itu tidak terlalu bergerombol gitu ya, karena tersebar. Ini juga bagus konsepnya ya, di satu tempat kan gitu ya. Tapi kebayang itunya bergerombolnya. Dan dari segi ekonominya, pemasarannya, dari segi strategi pemasaran. Kalau di sini kan jajan ngelihat iya sebelum orang tua naik itu iya ada ini. Atau anaknya mau jajan mama minta ini Supaya rata juga pemerataan gitu ya. Ya. Jadi semuanya aja. Jadi ini aja ada terang. Kalau itu kan nggak mungkin karena area parkir gitu ya. Inilah peraturan kelas yang disepakati oleh kalian. Yang disepakati ini, ya, Bapak akan berubah judulnya. Bukan lagi peraturan kelas, tetapi ya, Bapak akan coret menjadi keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan seolah kamu dipaksa, ya. Tetapi kalau keyakinan, tetap kamu akan berusaha. Ya, misalkan kalian ketika menggunakan motor ada istilah atau perintah wajib memakai helm. Ya, ketika ada polisi atau tidak ada polisi selalu pakai helm. Bukan begini. Ada polisi, helmnya dipakai. Ketika tak ada, helmnya dicopot. Itu berarti bukan atau kalian belum yakin, belum butuh peraturan itu. Padahal helm dipakai itu untuk keselamatan. Gitu ya. Ini juga sama. Kalian harus berusaha. Yakin ini adalah kebutuhan. Kesel gak sih sama mereka? Kesel, udah sih intinya mah langsung laporin aja ke Pak Aan. Iyalah harus, kita tuh capek, kita tuh udah bersih-bersih, mereka langsung motorin aja. Udah intinya kita laporin ke Pak Aan biar mereka tuh sadar juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Udah beres itunya kelasnya? Gini Pak, belum Pak. Jadi kan kita lagi bersih-bersih. Nah terus anak cowok datang. Terus? Udah beres tuh Pak, tapi anak cowok datang tuh ngacak-ngacak. Masa kursi yang udah diberesin, yang udah diangkatin ke atas, diturunin buat main game di Mereka main game Pak di pojokan. Iya. Siapa? Sekelas? Yang Iya, cowok yang itu cowok ya. Pak. Tolong panggilin aja ke mereka. Bapak pengen ngobrol gitu ya. Iya Pak. Sekarang ya? Iya Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.
4 orang itu ya. Ini ya yang 4. Gimana, udah beres itunya? Udah Pak, udah beres. Duduk. Bapak pengen ngobrol dulu sebentar. Ya. Gimana Pak, di sini apa di sini? Duduk. Nih, ada 4 orang ya. Kalian pasti merasa kenapa dipanggil ya ke ruang Bapak ini. Ya, yang jelas ada laporan dari ya teman kalian ya, saudara Anita sama Ladian tadi ya, bahwa mereka sudah beres-beres, sudah bersih-bersih, tiba-tiba ya kalian bukan malah membantu, tetapi malah mengotori, bahkan dengar-dengar malah bermain game di belakang. Ya, betul nggak? Betul Pak. Betul. Kenapa? Hah? Bapak cuma mau istirahat doang di kelas Pak. Mau istirahat di kelas, tapi laporannya ya mengganggu, apa main game dan seterusnya. Enggak gitu sebenarnya Pak, langsung ke belakang dulu Pak, enggak mengganggu. Terus kalian bantu-bantu tadi? Sedikit membantu Pak. Iya. Yang jelas ya, apapun alasannya, tetap kalian itu seolah-olah tidak ada kerjasama. Masa iya yang lain mah beres-beres, sudah capek-capek, ini laporannya malah main di belakang, ya. Yang menurut kalian mungkin itu gak mengganggu, tapi kan sebelum masuk kelas itu juga kalian pasti posisi sepatunya kotor atau apa, ya. Yang jelas itu adalah merupakan perbuatan yang tidak bagus, melanggar, ya. Masa iya yang lain mah beres-beres, kamu malah enak-enak, jadi gak ada kerjasama di kelas gitu ya. Jadi ya pokoknya kalian apa namanya itu dirubahlah sikapnya itu ya. Harusnya mah tolong dibantulah gitu, gak ada laporan apa-apa gitu ya. Oke lah ya, intinya kalian harus merasa introspeksi ya, bahwa yang kalian lakukan adalah salah. Bapak bukan menghukum kalian itu, cuma ya masih benar gak laporan dari Anita dengan Ladian ini ya. Intinya ya kita sama-sama ya harus ada kerjasama di kelas, itu harus kompak ya. Gak ada istilah ini mah bukan tugas saya, ini mah tugas perempuan, gak ada. Semua harus kerjasama, harus bareng-bareng ya. Yang namanya tadi yang mungkin hilang atau apa ya, namanya juga manusia ya, punya kesalahan ya punya inilah. Intinya harus siap berubah, tidak akan melakukan sekali-kali lagi di dalam kelas. Jadi harus kompak, gak ada istilah itu bukan tugas saya, itu tugas perempuan. Semua sama laki-laki ya, KM, ketua wakil dan seterusnya. Pokoknya semua kewajibannya sama, yaitu bagaimana caranya supaya kelas adalah bersih, bisa bersih ya. Mungkin itu aja ya, harus ada perubahan ya, harus ada perubahan bagaimana caranya kalian bisa kompak ya. Terima kasih ya, silakan yang lain sudah pada pulang ya. Ya, begini ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya Monica dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan saya Adila Damayanti dari kelas 12 IPA 1. Testimoni kami, Pak An datang selalu tepat waktu. Penyampaiannya yang secara jelas dan mudah dipahami dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pak An bintang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harel Nagustiawan dari kelas 11 IPA 3. Alhamdulillah, budaya positif di SMA Negeri 1 Kibin ini sudah bisa diimplementasikan. Terlebih lagi, Pak An sekarang sedang mengikuti program guru penggerak. Konsep-konsep dari beliau sudah bisa diimplementasikan secara nyata di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Kibin. Kemudian, saya harap ke depannya budaya-budaya positif ini akan bisa diterapkan menjadi kebiasaan untuk seluruh warga sekolah, khususnya di sekolah SMA Negeri 1 Kibin, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terima kasih Pak An dan tetap semangat. Itulah konsep-konsep budaya positif. Konsep budaya positif ini harus dibudayakan di dalam lingkungan sekolah demi terciptanya Merdeka Belajar. Terima kasih, salam bahagia, dan tetap semangat.